Guys, jadi afirmasi saya selama 2 hari ini berhasil guys. Dan saya bakal bocorin ke kamu gimana caranya, apa aja yang saya lakukan selama 2 hari ini. Semoga ini membantu, semoga ini bermanfaat buat kamu. Tadi jangan lupa di save ya video ini biar kamu gampang nyarinya. Kalau perlu di follow biar nanti ketika ada informasi lainnya kamu jadi orang pertama yang tahu. Di like kalau memang ini bermanfaat, dan jangan lupa di share kepada orang-orang yang memang kamu rasa butuh informasi ini. Dan saya mau disclaimer dulu nih guys ya, bahwa apa yang saya sampaikan ini bukanlah secara 100% biar afirmasi kalian berhasil. Enggak. Ada tetap porsi Tuhan di sini. Di sini saya hanya menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan agar afirmasi kita berhasil guys. Jadi langkah pertama yang saya lakukan biar afirmasi saya berhasil itu adalah menentukan cara berdoanya guys. Cara berdoa atau cara afirmasinya. Di 2 hari ini yang saya lakukan itu adalah afirmasi ketika mau tidur dan juga setelah tidur gitu. Menjelang tidur dan juga setelah bangun tidur gitu ya. Kenapa? Karena di saat itu otak kita itu dalam keadaan theta. Jadi apapun yang masuk ke dalam indera kita, panca indera kita, itu langsung masuk ke dalam otak bawah sadar kita, dan itu menjadi sebuah keyakinan baru. Hal kedua yang dilakukan adalah setelah kita berdoa di waktu menjelang tidur dan setelah bangun tidur, itu adalah menjaga mental kita selalu dalam keadaan bahagia guys, selalu dalam frekuensi yang tinggi. Kalau kata orang-orang, apa sih frekuensi yang tinggi itu? Selalu dalam keadaan berbahagia guys. Jadi ketika kamu selama ini sudah afirmasi sering-sering, sudah berdoa minta macam-macam tapi nggak pernah diwujudkan, mungkin karena kondisi mental kamu dalam keadaan takut, khawatir, cemas akan hari esok, dan juga segala macam hal lainnya yang membuat kamu nggak yakin bahwa apa yang kamu minta itu akan terwujud. Jadi pastikan ketika kamu mau afirmasi kamu berhasil, kamu harus pastikan bahwa kondisi otak kamu dalam keadaan bahagia. Gimana caranya? Coba cek video saya kemarin. Videonya itu saya membahas masalah bagaimana merubah bad mood menjadi good mood dalam waktu 20 detik. Dan cara ketiga yang bisa kamu lakukan itu adalah ikhlas menjalani guys. Jadi kayak misalnya teman-teman itu atau sama seperti saya lah, driver Gojek gitu ya. Nah, driver Gojek itu kan hidupnya atau pendapatannya itu berdasarkan order yang diterima. Maksudnya di sini ketika ikhlas itu adalah ketika kamu dapat orderan, kamu jalanin aja. Mau itu berat, mau itu ringan, ambil aja. Karena pasti ya, yang namanya driver Gojek itu pasti ada beberapa order yang mungkin berat untuk buat dijalanin. Kayak misalnya terlalu jauh, terlalu berat, atau antara tarif dan orderan itu nggak seimbang, itu pasti berat tuh. Tapi di sini kalian harus ikhlas guys, ikutin aja. Ambil peluang yang sudah diberikan oleh alam semesta, oleh Tuhan Yang Maha Esa, lalu jalanin aja dengan ikhlas. Karena di situ pasti nanti akan ada kejutan-kejutan gitu guys. Karena emang itu yang saya lakukan. Jadi setiap kali saya dapat orderan gitu ya, ini beratnya orderan tapi saya ambil aja. Nah tentu setelah itu pasti akan ada kejutan-kejutan guys. Kayak misalnya saya dapat tip lah, makanan lah, atau mungkin setelah itu dapat order yang menyenangkan, ada seperti itu. Jadi emang secara logika seperti itu guys. Kalian sudah minta nih, sudah afirmasi, minta dikabulkan gitu ya, pasti akan alam semesta ini menjawab dengan memberikan kalian beberapa peluang-peluang yang bisa membantu kalian untuk mewujudkan afirmasi kalian itu. Cuma setiap kali peluang yang datang itu selalu ditolak, selalu di-reject, afirmasi kalian itu nggak akan berhasil. Kalau misalnya ada yang mau kalian tanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti saya bantu jawab. Kita ketemu lagi besok, bye.